Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, di tengah kesibukannya, apalagi di akhir pekan, bersedia untuk meluangkan waktu menyapa teman-teman FJPI dari 17 provinsi sebelum kita melakukan kongres siang hari ini. Apa kabar, Ibu Menteri? Baik, Mbak Uni, apa Oke. kabar sebagai Ketua Umum FJPI yang selalu konsisten melakukan giat-giat FJPI? Oke, terima kasih. Nah, sebelum Bu Menteri menyampaikan sambutan dan pembukaan, mau nanya yang ringan dulu nih satu pertanyaan. Bu Menteri, seberapa signifikan pengalaman sebagai jurnalis itu membantu untuk memperlancar tugas-tugas ketika pindah karir menjadi politisi dan bahkan sekarang menjadi menteri yang mengurusi atau bekerja bekerja bersama dengan media, dunia media? Iya, pertama sebagai perempuannya terlebih dahulu, dunia jurnalistik ketika itu ya, uh, mirip-mirip dengan politik saat ini, yaitu perempuannya tuh masih amat sedikit. Jadi paling nggak sekarang meskipun perempuannya masih sedikit di politik, saya udah terbiasa gitu karena dulunya juga sebagai jurnalis. Kita tahu bahwa jurnalis mungkin 10-20 tahun lalu itu belum menjadi profesi yang terlalu banyak menyertakan perempuan di berbagai posisi penting. Mbak Uni adalah salah satu yang memang karena kuat dan keras kemudian diberi amanah menjadi pucuk pimpinan gitu ya. Tapi kan nggak banyak sebetulnya ketika itu perempuan yang memang bisa masuk kepada potensi mereka sebagai jurnalis. Nah, alhamdulillah dengan ada FJPI di antaranya saya merasa bahwa teman-teman perempuan yang dulu kalau curhat tidak tahu mau kepada siapa begitu ya, karena di kantor-kantor media juga dulu sangat male dominated gitu. Sekarang jadi bisa ada tempat berhimpun, tempat berpikir bersama, tempat apa namanya ya, ya itu tadi mungkin sama-sama dari curhat kemudian membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang kemudian atau mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan di bidang jurnalistik. Lalu kemudian sebagai jurnalisnya ya tentu amat sangat bermanfaat ketika jadi politisi yang sebagai jurnalis kita tuh banyak banget diminta bertanya untuk menulis berita dan sekarang juga sebagai politisi ya untuk membuat kebijakan yang baik yang paling baik adalah juga banyak bertanya kepada masyarakat karena kebijakan tentu harus orientasinya kepada apa yang masyarakat mau bukan apa yang pemerintah mau. Gitu sih paling Mbak Uni pengalaman pengalaman yang membantu. Itu teman-teman FJP itu cuman dari 1, sekian persen saja dari pengalamannya Ibu Mutia ya. Kalau gitu saya mengundang Ibu Menteri untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka Kongres FJPI 2025. Terima kasih Ibu Ketua Umum FJPI, Mbak Uni Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh teman-teman jurnalis perempuan dimanapun berada yang tergabung dalam FJPI. Para tamu-tamu lainnya yang hadir, kita bersyukur bahwa hari ini di tengah keterbatasan, ini sejalan dengan visi atau apa semangat Presiden Prabowo bahwa kita tetap bertemu meskipun secara Zoom begitu ya, dan saya tetap salut kepada FJPI yang tetap melakukan terobosan-terobosan sehingga kongresnya hari ini sangat digital gitu. Jadi sebagai Menkom DG saya juga sangat senang bahwa teman-teman jurnalis perempuan menggunakan kemajuan teknologi digital untuk terus berhimpun dan terus melakukan giat-giat. Di era digitalisasi yang terus berkembang, kita menghadapi tantangan besar, yaitu misinformasi dan disinformasi. Ini mungkin titipan saya kepada FJPI untuk terus ke depan menyaring berita-berita atau membantu masyarakat agar dapat lebih mudah menyaring berita-berita misinformasi dan disinformasi dari berita-berita yang benar dan baik. Para jurnalis perempuan yang saya banggakan, saya sekali lagi bersenang hati dan ingin mengapresiasi FJPI yang telah menjadi wadah bagi para jurnalis perempuan dalam memperjuangkan hak-hak, meningkatkan kapasitas. Ini yang menjadi amat penting karena kita tuh kadang-kadang di peningkatan kapasitasnya itu bagi perempuan yang kurang di berbagai profesi, tidak hanya jurnalistik, termasuk di politisi. Dan wadah seperti ini menurut saya amat baik untuk membantu teman-teman perempuan lebih berdaya.
di bidang jurnalistik. Kemudian ini juga memperkuat solidaritas di tengah dinamika industri media yang terus berkembang. Keberadaan FJPI menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kebebasan pers dan juga demokrasi di Indonesia. Saya dengan Ibu Uni sering berdiskusi bahwa saat ini mungkin kondisi media sedang sulit atau sedang kurang baik-baik saja. Namun demikian tentu di tengah keterbatasan kondisi saat ini kita harus terus berjuang dan saya yakin jurnalis perempuan memiliki resiliensi yang cukup tinggi begitu ya. Kemudian saya juga berharap FJPI bisa menjadi mitra strategis Kemkomdigi untuk mendukung dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu-isu krusial begitu ya. Meskipun nanti mungkin saya dengar, saya nggak tahu nih karena kongresnya belum mulai, apakah Ibu Uni masih akan terus mengawal di FJPI atau tidak. Tapi apapun nanti hasil kongresnya, tentu kita akan selalu berharap FJPI di bawah bimbingan senior, Mbak Uni bisa terus bermitra dengan pemerintah. Kemudian juga kita saat ini mungkin sharing sedikit berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan untuk membangun ekosistem digital yang aman dan ramah bagi anak-anak. Saat ini pornografi, perundungan, hingga kekerasan seksual makin mengancam anak-anak Indonesia di ruang digital. Untuk pornografi anak itu kita salah satu negara tertinggi, yaitu keempat di dunia, sehingga ini menjadi perhatian kami bersama ataupun tepatnya kita bersama, jadi pemerintah dan masyarakat. Saya juga ingin apresiasi karena sebagaimana kita tahu juga FJPI berpartisipasi ikut menyusun pedoman pemberitaan ramah anak dan perempuan bersama KPPPA dan juga Dewan Pers. Jadi ini saya rasa inisiasi yang baik dan itulah salah satu kekuatan jurnalis-jurnalis perempuan untuk kemudian lebih memperhatikan secara mendalam isu-isu yang terkait dengan perempuan dan anak. Kebijakan ini menjadi pedoman dan komitmen bagi semua pemangku kepentingan, pemerintah, industri teknologi, hingga masyarakat, dan juga kelompok komunitas seperti FJPI, sehingga ruang digital bisa menjadi lebih aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak. Saya juga ingin menyampaikan salah satu, kami baru pulang Ibu Uni mewakili Presiden dari AI Action Summit di Paris. Saya bertemu Presiden Macron, sempat berbicara sedikit dan bahwa saat ini Eropa juga tengah berusaha khususnya dengan inisiasi kemarin Prancis untuk menjadi leader di bidang artificial intelligence. Sebagaimana kita tahu juga Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini juga tengah berseteru gitu ya untuk mengambil siapa yang menjadi leader AI di dunia. Dan ini membuka peluang juga untuk Indonesia menjadi salah satu pemimpin khususnya untuk embracing atau menerima mengadopsi AI bagi negara-negara emerging economy. Jadi kita harus ingatkan bahwa AI ini bukan menjadi diktean para negara-negara besar, tapi justru harus memperhatikan emerging economy seperti Indonesia, harus memperhatikan Global South ya, kerjasama selatan begitu sebagaimana yang kita gaungkan di Asia Afrika. Nah, kami juga mengetahui bahwa FJPI juga memiliki concern dan juga ada kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan workshop-workshop yang terkait juga dengan artificial intelligence. Ini menjadi amat penting karena AI memang akan banyak merevolusi cara kita um, hidup dalam berbagai sektor kehidupan kita, termasuk dalam informasi. Jadi sudah amat tepat kalau FJPI juga meneruskan kerja-kerja literasi khususnya di bidang AI sehingga jurnalis-jurnalis perempuan akan siap, akan mampu beradaptasi di tengah gempuran teknologi AI ke depan yang kita tahu berjalan sangat cepat. Jadi setelah DeepSeek, Cina sudah menggelontorkan lagi teknologi baru di bidang AI dan tentu keinginan kita sebagai negara yang berada di tengah adalah bahwa ini tidak menjadi bagaimana saya katakan tadi tidak menjadi eh, apa eh, dominasi dari negara-negara besar sebagaimana mereka mencoba mendominasi alutsista begitu ya, tapi ini harus menjadi milik, teknologi ini harus menjadi milik semua orang. Jadi orientasinya bukan kepada teknologi AI-nya, tapi bagaimana masyarakat bisa diuntungkan di situ, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan bagaimana informasi bisa menjadi lebih aksesibel kepada semua orang, bagaimana
informasi bisa menjadi lebih baik dan bagaimana AI ini juga bisa mengikuti etika-etika yang berlaku di negara-negara. Indonesia juga saat ini sedang merumuskan seperti apa etika untuk AI khususnya juga di bidang jurnalistik. Begitu dari saya amat senang. Pertama dengan FJPI-nya, karena ini adalah Himpunan Perempuan Jurnalis. Yang kedua dengan topik yang memang diusung atau diangkat dalam Kongres FJPI kali ini, saya merasa bahwa ini sangat kontekstual dan amat tepat sasaran. Kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Uni Lubis, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih sudah mengawal FJPI dan kepada teman-teman FJPI di seluruh Indonesia, selamat berkongres. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.